Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Alia Fionika dari kelas C1 Akuntansi kelompok 7. Di sini saya akan menganalisa operasi dan produktivitas terhadap kegiatan usaha seblak kering. Nah, untuk menciptakan barang atau jasa, kita perlu menjalankan fungsi pemasaran yang berhubungan dengan pasar untuk menciptakan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan itu ke pasar. Yang kedua ada fungsi keuangan, yaitu mengelola berbagai urusan keuangan. Yang ketiga ada fungsi operasi atau produksi, yaitu yang berkaitan dengan penciptaan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan usaha tersebut. Salah satu kebutuhan pokok manusia yaitu dengan mendapatkan sumber makanan. Dalam kegiatan memproduksi makanan, sudah seharusnya kita sebagai produsen mempunyai analisa yang tinggi terhadap yang berkaitan dengan konsumen. Dan untuk mendapatkan konsumen, kita harus memiliki strategi pemasaran agar usaha yang dijalankan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, sebelum itu kita juga perlu menganalisis operasi dan produktivitas yang kita gunakan sebagai acuan agar usaha yang kita jalani ini dapat berkembang. Untuk meningkatkan produktivitas dari produksi, kami biasanya melakukan produksi sesuai dengan permintaan pesanan atau masih sistem pre-order. Nah, bahan baku utama yang kami gunakan tentunya cabai, kerupuk, lalu juga ada minyak. Nah, dari beberapa bahan baku utama tersebut terkadang memiliki kenaikan harga tiap tahunnya seperti cabai, minyak. Nah, untuk pemasaran biasanya kami masih menggunakan sistem online, menjual online, atau kadang kami juga menitipkan ke warung-warung atau ke toko-toko kecil. Nah, kesulitan dalam memasarkan produk pastinya dalam bersaing dengan penjual yang lain. Karena dari situ kita harus memikirkan bagaimana caranya agar produk yang kita buat itu bisa mengikat konsumen. Ya, salah satu cara untuk mengatasi itu kita mencoba untuk memberikan kualitas yang baik dari segi rasa, lalu dari segi kemasan untuk konsumen, dan memberikan keunikan dari produk yang kita buat agar konsumen lebih bisa mengenali produk dari usaha kita. Nah, dari segi harga, kita sesuaikan dengan target pemasaran, yaitu anak-anak remaja yang pastinya menyukai makanan-makanan pedas. Dan harga yang ditunjukkan juga cukup terjangkau untuk usia-usia remaja. Nah, setiap usaha perlu memperhatikan tingkat profitabilitas di samping memperhatikan laba yang tinggi. Karena laba yang tinggi belum tentu menunjukkan kemampuan untuk membuat laba yang tinggi juga. Dan sebelumnya kami juga belum memperhitungkan jumlah laba yang diperoleh dalam menentukan harga jual pun dihitung dari adanya kenaikan bahan baku. Jadi dapat disimpulkan strategi kami pada usaha home industry ini yaitu dengan meningkatkan kualitas rasa dan kemasan agar dapat bersaing dengan produsen yang lain. Dalam perolehan profit sendiri untuk saat ini cukup memperoleh laba yang belum terlalu besar karena juga belum melakukan pembukuan karena bisa dibilang kami baru merintis usaha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hasna Melani, NPM 102210008. Saya di sini akan memaparkan tentang desain produk seblak kering.
Seblak kering ini memiliki nama produk seblak kering Sembara. Ide baru dalam produk seblak kering ini ialah kita sering melihat produk seblak basah yang disajikan selagi panas, akan tetapi tidak bisa dibawa kemana saja sebab produk tersebut berair, panas, dan bisa saja tumpah di mana saja. Oleh karena itu, kami membuat inovasi tentang seblak kering ini. Selain praktis dapat dibawa kemana saja dan juga tidak dapat tumpah karena produk ini bersifat kering. Kami memilih produk ini karena banyak sekali peminat makanan pedas, terutama seblak. Oleh karena itu, kami membuat inovasi seblak kering dan produk ini sangat mudah untuk diproduksi dan tingkat kegagalan pun sangat rendah. Juga bahan baku serta bahan penolong bisa dijumpai di pasar-pasar tradisional maupun modern. Ini adalah salah satu alasan kami memilih produk ini. Sasaran pasar yang kami pilih ialah dari kalangan menengah sampai kalangan ke bawah. Karena banyak dari kalangan ini yang sangat menyukai makanan pedas, terutama seblak. Itu sangat memudahkan kami untuk mempromosikan produk ini. Dan sasaran penjualan kami menargetkan 30 pieces dalam penjualan satu harinya, maka kami akan menerima laba sekitar kurang lebih 50.000. Jika laba yang dihasilkan setiap harinya konsisten dalam 50.000, maka laba per tahun kurang lebih 18.250.000. Analisis bisnis kami memiliki kelebihan. Penyajian dari seblak ini sangat sederhana tanpa memerlukan banyak waktu. Harga dari seblak ini cukup terjangkau untuk pelajar, mahasiswa, dan berbagai kalangan. Memiliki beberapa pilihan topping, yaitu kerupuk, makaroni, sosis, dan alat yang digunakan dan bahan sangat mudah didapatkan, yaitu di pasar modern maupun pasar tradisional. Dan bisnis ini pula memiliki kelemahan, yaitu permintaan konsumen biasanya akan menurun bila cuaca panas karena makanan ini identik dengan rasa pedas. Sekian pemaparan dari saya mengenai desain produk seblak kering. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Hafizat Akhiridolo dan NPM 102210117 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi operasi terhadap produk seblak kering. Sebelumnya, strategi operasi itu merupakan suatu fungsi operasi yang memberikan keseluruhan pengarahan atau dorongan bagi pengambilan keputusan agar searah dengan tujuan. Lalu, dalam membuat produk seblak kering ini, strategi operasi itu sangat penting. Kenapa? Karena perlu direncanakan dan ditentukan oleh sobat entrepreneur dengan matang untuk kedepannya. Kenapa? Supaya bisnis ini berjalan dengan lancar dan terhindar dari kesalahan atau kesenjangan antara produk yang diminati pasaran. Lalu ada strategi operasi juga terdiri dari komponen tertentu. Yang pertama itu ada misi. Misi di sini maksudnya itu harus menjelaskan tujuan dari fungsi operasi dalam kaitannya strategi bisnis dan harus memprioritaskan antara tujuan operasi, biaya, dan kualitas. Nah, dalam pembuatan produk seblak kering ini bisa diambil misinya. Misi dari produk seblak kering ini yaitu selalu berusaha memuaskan kebutuhan konsumen, lalu menyediakan produk yang fresh atau baru, dan menyediakan makanan enak dengan harga terjangkau.
Lalu tujuan dari produk sebelah ini adalah harus ditetapkan dalam bentuk kuantitas agar dapat diukur seberapa besar pencapaian tujuannya. Dan tujuan membuat produk sebelah kering ini ialah memperoleh penghasilan atau pendapatan tambahan. Lalu di sini juga ada faktor yang mendorong perlunya strategi operasi, yaitu adanya dorongan keinginan untuk meningkatkan kualitas produk. Lalu karena ada saingan semakin kuat dalam pemasaran produk, atau juga melemahnya bergairah position dalam menghadapi supplier bahan baku, suku cadang, ataupun komponen. Lalu di sini juga ada komponen kedua, yaitu kemampuan khusus, yang artinya di mana menciptakan operasi apa yang harus unggul secara relatif dari persaingan ini. Nah, dalam pembuatan produk sebelah kering ini, dari analisis SWOT business strength atau kekuatan yang bisa diambil di sini tuh adalah penyajian dari seblak ini tuh sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Lalu ada harga dari seblak ini tuh cukup terjangkau untuk mahasiswa maupun masyarakat sekitar. Lalu memiliki banyak pilihan rasa ataupun pilihan jenis bahannya itu seperti jenis-jenis kerupuknya. Lalu ada alat yang digunakan dan bahannya itu mudah didapatkan dan juga dapat cash on delivery. Lalu di sini juga dilanjutkan ada weakness atau kelemahan. Jadi biasanya setiap pebisnis itu pasti ada kekuatan dan ada kelemahannya. Dan di sini itu kelemahannya itu pasti dalam permintaan konsumen biasanya akan menurun bila cuaca panas, karena makanan di sini tuh identik dengan rasa pedas. Nah, lalu ada peluang, bisa dilihat kalau melihat dari sekitar tuh banyaknya masyarakat yang membutuhkan makanan. Nah, di sini tuh seblak dapat dijadikan alternatif sebagai makanan pokok atau cemilan. Lalu dapat dinikmati oleh semua kalangan sesuai dengan selera kepedasannya masing-masing dan memiliki banyak pilihan rasa dan jenis kerupuk lainnya. Lalu di sini juga ada threat atau ancamannya. Kenapa? Ya, ancamannya itu bisa dilihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengonsumsi makanan pedas itu dengan harga yang terjangkau seperti seblak ini. Nah, apabila pelayanannya dan kualitasnya yang kami berikan kurang, maka membuat konsumen kecewa dan dapat menimbulkan usaha ini bangkrut atau ya bisnis ini. Nah, oleh karena itu kami akan berusaha untuk mempertahankan kualitas bahan dan pelayanan yang baik. Nah, lalu ada kebijakan operasi, ini tuh komponen baru. Bisa dibilang penjabaran bagaimana tujuannya itu dapat dicapai. Dari analisis pasar, kayak misalnya target pasar, yang artinya itu sesuatu yang harus bisa dicapai. Target itu kan bisa diambil dari kita tuh mengambil dari kalangan mahasiswa yang ada di daerah kampus dan juga masyarakat sekitar. Lalu bisa dilihat pesaingnya juga ada pasti pesaingnya juga tuh ada pesaing sebelah lain, terus ada penjualan makanan lain. Nah, di sini tuh strategi pemasaran yang kita pakai itu menggunakan sosial media seperti Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Lalu penyebaran dari mulut ke mulut, seperti ada orang yang makan, lalu orang itu menyebarkan kepada temannya bahwa makanan dari produk kita itu enak, seperti itu. Lalu di sini juga ada tambahannya, ada
pengembangan produk baru, yang dimana isinya tuh produk benar-benar inovatif dan unik. Lalu produk pengganti yang benar-benar berbeda dari produk yang sudah ada, dan produk imitasi. Di sini kami mengambil nomor 2, produk pengganti yang benar-benar berbeda dari produk yang sudah ada. Walaupun banyak penjual seblak kering, tetapi kami mengambil produk yang berbeda dari sisi desain dan rasanya juga berbeda. Lalu ada PLC atau produk life cycle, yang artinya tuh daur hidup produk, yang suatu grafisnya yang menggambarkan suatu produk mulai sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Nah, tahap-tahap yang cocok dalam produk seblak ini tuh kita tuh masih mulai dari tahap pengembangan produk baru selama tahap penjualan. Sekian. Nama saya Nona Siti Zainab dengan NPM 102210027. Saya di sini akan memaparkan materi tentang strategi proses pada produk seblak kering Sambara. Strategi proses atau strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi proses menemukan cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya. 4 strategi proses. Yang pertama, fokus pada proses atau proses fokus adalah sebuah fasilitas produksi yang dikoordinasikan di sekitar proses-proses untuk memfasilitasi produksi bervolume rendah, tetapi keragamannya tinggi pada tempat yang disebut job shop. Dalam pembuatan seblak kering Sambara ini, proses-proses tersebut mungkin berupa penggorengan, web shuttle shop, dan toko seblak. Fasilitas yang ada berfokus pada proses dalam hal peralatan, tata letak, dan pengawasannya. Peralatan yaitu wajan untuk menggoreng seblak dan kompor, spatula, baskom. Kemudian pada tata letak, tokonya berada di tempat strategis sehingga orang-orang bisa menjangkaunya. Kemudian pengawasan, sudah memiliki izin usaha yaitu legal. Setiap proses dirancang untuk melaksanakan beragam aktivitas dan menghadapi perubahan yang kerap muncul. Oleh karena itu, proses ini disebut juga proses sesaat. Strategi ini memiliki ciri varietas atau macam banyak, namun volume tiap macam atau jenis sedikit. Pada produk seblak kering Sambara, proses ini fleksibel dan memungkinkan menghasilkan produk dengan jenis yang berbeda atau bervariasi, yaitu dari rasanya bervariasi. Yang pertama ada rasa original, kemudian ada rasa pedas, yang ketiga ada rasa keju, yang keempat ada rasa sambalado, yang kedua fokus berulang. Fokus berulang pada produk ini yaitu pengolahan yang asalnya dari produk mentah menjadi produk yang sudah matang. Yang pertama, kerupuk digoreng di atas wajan dengan minyak yang banyak, kemudian diangkat. Setelah itu dikasih bumbu sesuai rasa yang diinginkan para pembeli. Nah, proses itu diulang-ulang untuk menghasilkan produk yang sama. Yang ketiga, fokus pada produk. Model produk tidak mudah berubah, permintaan besar, intensif modal. Pada produk seblak kering Sambara tidak menggunakan mesin khusus, tapi menggunakan mesin manual seperti kompor dan wajan. Yang keempat, fokus kustomisasi massal adalah produk cepat dan murah yang memenuhi keinginan pelanggan yang unik dan selalu berubah. Jadi pada produk ini tidak melulu satu rasa, tetapi banyak varian rasa. Anak-anak bisa membeli produk yang rasa keju, yang original. Kemudian dewasa atau remaja bisa memilih dengan rasa sambalado atau pedas. Nah, jadi semua kalangan bisa memakan produk ini.
Seblak Sambara ini cukup terjangkau harganya, mulai dari 5.000 hingga 40.000 per kilogram. Produk seblak kering Sambara ini bisa menemani kalian apabila lagi nugas, lagi gabut, lagi nonton, bisa ditemani dengan seblak ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Herlisa Pratiwi dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai forecasting. Forecasting adalah metode membuat prediksi informasi dengan menggunakan data historis sebagai input utama untuk menentukan arah tren masa depan. Perusahaan menggunakan peramalan untuk berbagai tujuan, seperti mengantisipasi pengeluaran masa depan dan menentukan bagaimana mengalokasikan anggaran mereka. Mengapa forecasting itu penting dalam bisnis? Karena forecasting itu mampu memprediksi tren dan peristiwa masa depan secara akurat dan berguna dalam berbagai konteks, termasuk manajemen bisnis. Forecasting penting karena dapat dipergunakan untuk memperkirakan keberhasilan usaha baru. Saat memulai bisnis baru, forecasting yang tepat dapat mengungkapkan informasi penting yang dapat menentukan kesuksesan masa depan perusahaan. Forecasting mengungkapkan beberapa resiko dan ketidakpastian yang dihadapi bisnis baru dan dapat menawarkan alat yang tepat bagi wirausahawan untuk mengantisipasi elemen-elemen seperti kekuatan persaingan, potensi permintaan, atau produk layanan, dan pengembangan industri di masa depan. Lalu, memperkirakan kebutuhan keuangan, memastikan konsistensi operasional perusahaan, membantu manajer membuat keputusan yang tepat, meningkatkan peluang keberhasilan usaha bisnis, merumuskan rencana yang efektif untuk masa depan, mempromosikan kerjasama di tempat kerja, lalu membantu organisasi untuk meningkat juga. Nah, apa sih tujuan forecasting ini? Nah, forecasting ini menentukan tingkat akurasi yang diperlukan untuk membantu mengidentifikasi teknik forecasting yang paling tepat. Keputusan yang luas seperti memutuskan apakah akan memasuki pasar baru atau tidak dapat dilakukan dengan memperkirakan secara kasar ukuran pasar tersebut di masa depan. Nah, pada produk seblak kita nih, seblak kering ini akan menjadi cemilan yang long lasting atau tidak gitu, karena kan tergantung dari beberapa unsur. Yang pertama, rasa. Begitulah pembahasan yang lengkap mengenai apa itu forecasting dalam bisnis atau perkiraan berdasarkan data yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik juga bagi kita atau bisnis kita. Salah satu data yang harus Anda perhatikan dengan teliti dalam melakukan forecasting bisnis adalah data keuangan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Biasana dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 102210007. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu. Manajemen mutu atau TQM dan sering juga dikenal dengan Total Management Quality dapat diartikan sebagai sistem yang membantu sebuah perusahaan, organisasi atau badan usaha untuk mengawasi setiap kegiatan serta bertanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau mutu dari perusahaan tersebut. Total Management Quality sendiri merupakan sebuah sistem yang menentukan kebijakan, merencanakan, mengontrol, dan mengembangkan kualitas mutu perusahaan tersebut. Sistem ini juga dikenal dan memiliki filosofi tersendiri, yaitu dengan dasar menyatakan bahwa kepuasan pelanggan akan menentukan keberhasilan jangka panjang dari sebuah perusahaan. Dan tentunya manajemen mutu memiliki 4 manfaat yang terdiri dari 1. Memberi kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa motivasi diri dalam diri karyawan. Yang ketiga, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Setelah manfaat, manajemen mutu juga memiliki tujuan tersendiri yang diharapkan dapat tercapai di dalam prosesnya. Dan di sini, tujuan manajemen mutu terdiri dari 4. Yang pertama, menetapkan visi dan standar kerja bagi para anggota, baik di dalam organisasi maupun badan usaha. Dan yang kedua,
membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha. Ketiga, membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan baik dari anggota maupun pelanggan atau iklan. Yang keempat, memberikan inovasi dan pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Setelah tujuan manajemen mutu, ada juga fungsi manajemen mutu. Seperti yang setelah dijelaskan sebelumnya, manajemen mutu memiliki fungsi sebuah acuan atau tolak ukur dalam mengelola kualitas yang diberikan oleh perusahaan, organisasi, maupun badan usaha. Dan ada pula proses manajemen mutu. Manajemen mutu ada beberapa tahapan maupun proses yang dilakukan. Yang pertama, perencanaan dan strategi mutu, atau bisa dibilang untuk mencapai suatu tujuan, memerlukan proses dan strategi yang lebih matang lagi, agar keputusan yang diambil lebih tepat, terarah, dan sesuai. Yang kedua, ada implementasi perencanaan mutu. Setelah melakukan perencanaan strategi yang matang, implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rancangan yang sudah dibuat. Yang ketiga, ada evaluasi mutu. Setelah mengimplementasikan produk dan menyebarluaskan kepada para konsumen, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah evaluasi mutu. Dan yang terakhir, ada perbaikan atau pengembangan. Setelah mengevaluasi hasil dan kualitas dari produk yang sudah dikeluarkan sebelumnya, sebuah perusahaan perlu melakukan hal yang terakhir dan yang paling krusial, yaitu pengembangan atau perbaikan.